Halo Sobat Vokasi. Pada video kali ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya kita bisa membuat komponen header dan footer yang dapat kita gunakan untuk membungkus halaman-halaman pada website blog kita. Yang mana nanti hasilnya tuh akan tampak seperti ini. Jadi ini ada bagian header yang berisikan nama aplikasi kita, My Blog App seperti ini, lalu ada footer yang umumnya ada informasi-informasi seperti kontak, lalu sosial media seperti ini. Lalu ada bagian copyright-nya juga. Ya walaupun pada sebuah website asli dia tuh pasti elemen-elemennya akan jauh lebih banyak ya. Apabila misal contoh di sini di dalam ada search bar, lalu mungkin ada navbar juga, serta juga di footer biasanya pasti kita akan memasang lebih banyak informasi-informasi lagi terkait website ini. Namun untuk menyimpulkan saja kita hanya akan membuat header dan footer seperti ini saja ya. Jadi cukup sederhana. Oke, untuk itu kita bisa kembali lagi ke dalam project kita di sini, di mana yang pastinya langkah selanjutnya kita itu ingin membuat sebuah komponen header dan footer. Namun sebaiknya komponen ini akan kita letakkan di mana? Apakah di molecules atau mungkin bahkan atoms? Nah, tidak ya, karena dalam kasus ini saya akan menambahkannya ke dalam folder organisms. Ya walaupun dia secara hierarki lebih tinggi dari molecules dan atoms. Jadi yang pastinya komponen header dan footer itu secara teori itu harus memuat atau dibangun dengan komponen-komponen yang lebih kecil dari molecules ataupun atoms. Namun karena hasilnya itu memang cukup sederhana ya, jadi kita tidak akan menggunakan komponen-komponen lainnya selain komponen header dan footer itu sendiri. Di mana alasan saya meletakkannya di dalam organisms di sini karena sewaktu-waktu itu apabila kita ingin menambahkan konten-konten yang lebih banyak ke dalam header dan footer, pastinya kita ingin membutuhkan komponen-komponen pembentuk lainnya seperti dari misal molekul ataupun atoms. Jadi karena itulah umumnya komponen header dan footer itu kita akan letakkan ke dalam folder organisms di sini. Kita buat saja folder baru bernama header dan footer. Selanjutnya kita tambahkan file baru index.jsx. Selanjutnya di dalam folder footer dan header di sini masing-masing kita tambahkan file index.jsx juga. Di mana hal pertama yang ingin saya buat di sini mungkin adalah komponen header ya. Selanjutnya di dalam sini kita kembalikan saja elemen header yang berisikan sebuah paragraf My Blog App. Selanjutnya kita ekspor default. Lalu kita akan tambahkan stylingnya header.css. Selanjutnya di dalam sini saya akan tambahkan beberapa styling seperti ini. Silakan kalian bisa pause dulu apabila kalian ingin mengikutinya. Kita save file ini, lalu selanjutnya di header index kita import. Lalu headernya kita berikan class name header, lalu paragrafnya kita berikan class name logo app. Seperti ini, lalu kita save. Nah, setelah kita sudah membuat komponen header, selanjutnya kita buat saja nih komponen footer. Kita pergi ke index footer, kita inisialisasikan komponen footer. Kita return elemen footer. Selanjutnya di sini saya akan membuat dua div. Di mana div pertama akan kita gunakan untuk membungkus konten dari footer seperti informasi kontak, halaman sosial media, dan lain sebagainya. Lalu div kedua akan kita gunakan untuk copyright. Oke, untuk itu kita sekarang coba langsung berikan saja class name di masing-masing div di sini. Class name footer content. Lalu di div kedua kita berikan class name copyright. Selanjutnya di dalam div copyright sini saya tambahkan elemen p copyright simbol C seperti ini 2024 titik all rights reserved. Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat icon di sini. Untuk itu ketimbang kita mengambil iconnya tuh satu persatu ya, misal dari Google Image Search, nah pastinya kan akan melelahkan ya. Nah, di mana untuk mempermudah proses tersebut, kita tuh bisa menggunakan sebuah package yang sudah berisi icon-icon apapun. Contohnya salah satunya seperti icon sosial media. Untuk itu, kita bisa pergi ke terminal untuk menginstal package tersebut. Nama package-nya adalah React Icon, seperti ini.
Dimana apabila kalian tertarik untuk melakukan icon yang lebih banyak lagi, kalian bisa pergi ke dokumentasi React Icons di sini ya. Dan untuk menggunakan masing-masing iconnya sendiri itu cukup mudah. Misal contohnya seperti ini. Ada icon Amazon di sini, kita cukup import icon tersebut untuk kita gunakan ya. Jadi cukup mudah ya. Ketimbang kita harus membuat aset secara manual melalui gambar yang kita cari misal pada Google Image ya. Oke, jika sudah diinstal package tersebut, kita langsung import saja icon-icon yang kita butuhkan. Contohnya icon Facebook, FA Facebook F, FA Twitter, FA Instagram, FA Telegram, FA Discord. Kita kecilkan. From React Icons /FA seperti ini. Ya, jadi ini adalah icon-icon yang sudah kita import, icon-icon social media. Selanjutnya di sini saya akan membuat komponen lagi ya. Misal di sini komponennya kita berikan function footer icon supaya lebih jelas saja. Namun parameternya di sini kita itu akan menerima property icon. Lalu isinya kita return div. Nah, selanjutnya di dalam sini kita akan panggil icon di sini. Namun kita definisikan saja sebuah variabel untuk mengambil properti icon di sini ya. Selanjutnya di sini kita panggil layaknya HTML element icon self closing tag seperti ini. Mungkin di dalam div di sini saya tambahkan class name icon wrapper. Lalu selanjutnya kita pergi ke div footer content di sini untuk membuat div baru. Div class name social wrapper yang akan kita isi dengan komponen-komponen footer icon. Lalu dia menerima props icon seperti ini, di mana value-nya kita masing-masing akan set sebagai icon-icon yang kita dapat dari package React Icons ya. Seperti ini, FA Facebook F, self closing tag. Selanjutnya kita copy saja di sini sampai 5 kali. Kita ganti ini FA Twitter, Instagram, Telegram, Discord. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menerapkan stylingnya. Di dalam sini saya akan coba buat beberapa styling seperti ini. Ada footer, social wrapper, icon wrapper, dan copyright-nya. Kita save file ini, kita kembali ke index, lalu kita import CSS tersebut. Selanjutnya kita export default komponen footer. Lalu kita save file ini. Nah, kalau kita sudah sampai sini, sebenarnya kita itu sudah selesai ya dalam membuat komponen header dan footer kita. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana caranya kita bisa menampilkan komponen header dan footer ini terus-menerus ke semua halaman pada aplikasi kita? Apakah kita harus menambahkannya secara manual ke semua halaman satu persatu? Pastinya tidak ya. Nah, disinilah manfaat dari folder templates di sini, di mana kita bisa menambahkan komponen-komponen layout yang akan kita gunakan pada halaman-halaman di aplikasi kita. Namun sebelum itu kita coba ekspor dulu semua komponen yang ada di dalam folder organisms di sini. Lalu di indeks komponen kita ekspor bintang atau all from garis miring organism seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan sebuah komponen baru di dalam folder templates di sini yang kita beri nama main layout. Seperti biasa, kita tambahkan dalam folder itu index.jsx. Lalu di folder templates ini sendiri kita tambahkan juga index.jsx. Lalu kita kembali ke dalam index main layout di sini. Selanjutnya di dalam sini kita definisikan komponen main layout. Kita kembalikan div, di mana di dalam div di sini tuh kita ingin membuat sebuah layout yang dapat kita gunakan untuk membungkus halaman-halaman utama kita dengan header dan footer yang baru saja kita buat. Namun pertanyaan di sini, apakah kita harus mengimport keseluruhan halaman kita yang dari pages di sini misal ke dalam sini? Nah, tidak ya. Kita tuh sebenarnya bisa menggunakan fitur dari package routing kita yang dapat membantu kita untuk melakukan nested routing. Jadi kita import yang namanya outlet from React Router DOM.
Selanjutnya di sini kita akan import komponen header dan footer from organisms. Jadi sederhananya yang ingin kita lakukan adalah sekarang membuat nested routes ya, seperti ini. Dimana kalau kita lihat dalam implementasinya di sini, nah sekarang route kita tuh harusnya seperti ini. Jadi ada path utama dengan elemen root atau elemen apapun di sini yang bisa kita gunakan sebagai layout aplikasi kita. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen children atau anak-anak elemen dari elemen utama di sini. Dimana kalau dalam kasus implementasi pada blok app itu, kita tuh ingin mendefinisikan sebuah path utama yang berisikan elemen layout tersebut, namun childrennya itu adalah halaman-halaman kita, misal seperti halaman home, halaman post form, dan halaman post detail. Jadi supaya layouting untuk keseluruhan halaman tersebut seperti home, post form, post detail itu sama ya. Dimana untuk kasus penggunaannya sendiri agar children komponen ini dapat dirender dalam sebuah parent komponen root seperti ini tuh kita melakukan atau mengimport yang namanya outlet di sini. Ya jadi contohnya seperti ini. Ini kan ada komponen root yang tadi digunakan sebagai parent komponen di sini. Lalu di dalam root itu kita akan definisikan tag outlet seperti ini, yang mana di posisi outlet ini sewaktu-waktu akan dapat dirubah isinya oleh React menjadi elemen-elemen pada children component. Jadi misal apabila ini adalah komponen root, lalu misal di children komponennya di sini ada path yang mengarah ke home atau komponen home, maka posisi outlet di sini akan dirubah menjadi komponen halaman home ya, seperti itu sederhananya. Nah, begitulah alasan kenapa kita di sini membuat komponen main layout yang bisa kita gunakan sebagai parent komponen dari halaman-halaman pada aplikasi web kita. Oke, selanjutnya di dalam elemen div di sini kita tambahkan header. Lalu di bawah komponen header di sini saya tambahkan div lagi yang akan kita isi dengan tag outlet. Selanjutnya di bawah elemen div di sini kita pasang footer. Nah, jadi sederhananya ini adalah layout utama untuk aplikasi kita ya. Jadi yang pastinya bagian atas ada header, lalu tengah itu ada konten-konten apapun, atau halaman apapun yang ingin ditampilkan oleh React, misal seperti halaman home, post form, dan lain sebagainya. Lalu yang pastinya di bawahnya ada footer seperti ini. Mungkin pada masing-masing div-nya di sini saya akan tambahkan saja sebuah class name. Jadi kita akan melakukan styling juga. Main app wrapper. Lalu di sini class name content wrapper. Lalu seperti biasa kita tambahkan file CSS-nya. Di mana di sini saya akan menerapkan beberapa styling seperti ini. Kita save filenya lalu kita import. Selanjutnya kita ekspor komponen ini. Kita save file ini, lalu seperti biasa kita ingin ekspor juga ke dalam index templates di sini. Kita save, lalu selanjutnya kita ekspor juga ke dalam index components. From templates ya, seperti ini. Nah, jika sudah, maka langkah selanjutnya kita pastinya ingin mengubah konfigurasi dari routing kita. Di mana di atas ini, di dalam import komponen di sini kita tambahkan import untuk main layout. Selanjutnya di bawah sini kita hanya akan mendefinisikan satu path saja. Lalu sisanya di sini kita akan masukkan sebagai children dari path itu. Oke, di atas ini kita tambahkan saja path baru. Dia pathnya hanya slash saja seperti ini. Elemen kita beri main layout. Lalu selain property path dan elemen di sini kita tambahkan property children yang isinya dia adalah sebuah array. Nah, di dalam sini kita bisa langsung copy saja nih. Semuanya di sini atau cut ke dalam array children di sini. Oke, di sini ada sedikit typo ya, bukan sama dengan ini titik 2. Lalu selanjutnya kita akan save file ini lalu kita jalankan. Oke, maka sekarang dia sudah tampil ada header dan footer di sini. Namun kenapa ini tampilannya berbeda ya? Mungkin kita cek lagi ke dalam file footer index. Sepertinya ini adalah masalah styling ya. Dimana sepertinya di dalam footer CSS di sini kita mendefinisikannya sebagai class footer ya. Sedangkan pada footer index di sini kita mendefinisikannya sebagai footer content. Oke, untuk itu kita ganti saja footer content menjadi footer. Nah, maka dia sekarang akan tampak seperti ini ya. Dimana sekarang kalau kita pergi ke halaman-halaman lainnya, misal ke halaman home,
Nah, maka kita sekarang sudah pergi ke halaman home, namun header dan footernya itu tetap ada ya. Misal apabila kita pergi ke post detail, nah, maka halamannya sudah berubah namun header dan footernya tetap konsisten ya. Kita kembali saja lagi ke post item. Selanjutnya seperti biasa karena kita menerapkan version control, kita akan commit perubahan ini. Feed, header, and footer component, git push. Demikian, itulah tutorial sederhana mengenai bagaimana caranya kita bisa menggunakan nested routing untuk memasang komponen header dan footer yang akan muncul terus-menerus pada halaman-halaman website blog kita. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.